Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillah, program MUI TV Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama dengan Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Bapak Dr. Haji Andi Marjuni MA. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, beliau juga dosen UIN Alauddin Makassar, menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dan alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan membahas topik seputar pendidikan karakter dan gelombang modernisasi. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Baiklah, kita mendengarkan kepada Pak Ustadz. Sesungguhnya Ustadz, yang dimaksud dengan pendidikan karakter dan modernisasi itu seperti apa Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas, berbicara tentang bagaimana sih sesungguhnya pendidikan karakter dan gelombang modernisasi. Tentu kita melihat bagaimana sesungguhnya peran pendidikan sebagai sentral dalam membina generasi bangsa sehingga mampu menjadi pioner di masa-masa yang akan datang. Tentu yang paling pertama adalah bahwa bagaimana pendidikan itu mampu menjadi proses pendewasaan sosial. Yang kedua adalah pendidikan itu sebagai pengembang fitrah manusia. Jadi pendidikan itu mampu melahirkan manusia yang bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif dan bijaksana, berpikir secara rasional dan bertindak dengan nilai-nilai karakter yang ada. Terus yang ketiga, kira-kira bagaimana pendidikan itu mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat adalah, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu mampu mengantarkan generasi memiliki nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral di masa-masa yang akan datang. Nah, tentu pendidikan karakter ini kita harapkan mampu teraktualisasi di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini. Iya, betul. Melihat berbagai macam fenomena sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa terkadang generasi ini yang mampu menjadi harapan bangsa, tetapi ternyata mampu menjadi destroyer di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik Ustadz. Sebelum kita lebih jauh, dalam pendidikan karakter ini atau akhlak ini ada beberapa istilah yang sering kita dengarkan. Apakah ini sama atau memiliki perbedaan? Di antaranya karakter, etika, moral, dan akhlakul karimah. Gimana Ustadz? Ya, oke. Jadi dalam istilah ini kan dikenal juga istilah akhlak, istilah moral, dan istilah etika. Iya, betul. Ketika berbicara tentang akhlak, ini adalah bagaimana dorongan jiwa seseorang untuk melakukan yang namanya kebaikan. Tentu ini berdasarkan dengan Al-Quran. Iya, betul. Nah, sedangkan berbicara tentang moral adalah, ini tentu berbicara tentang bagaimana seseorang untuk melakukan kebaikan berdasarkan dengan adat istiadat. Nah, sedangkan etika, ini juga sering juga dikatakan karakter, ini adalah bagaimana seseorang itu mampu melakukan yang namanya kebaikan ini berdasarkan dengan dorongan jiwa melalui dengan pendidikan yang ada. Oh iya, jadi baik. ini berdasarkan dengan pikiran dan berdasarkan dengan filsafat yang sesungguhnya. Iya. Berarti karakter itu Ustadz sudah mendarah daging, yang sudah dijiwai ya gitu. Ya. Dan teraplikasi secara otomatis, tidak memerlukan lagi pikiran gitu. Ya, kalau orang sudah memiliki karakter yang bagus, maka ia secara instan, secara otomatis untuk melakukan yang namanya kebaikan. Berarti penekannya di sini akhlak ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kemudian moral, ada adat istiadat yang berlaku di masyarakat gitu. Di masyarakat. Iya, baik Ustaz. Ini Ustaz, kita melihat bahwa hari ini generasi kita mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, ya kita melihat beberapa generasi-generasi muda kita dalam dunia pendidikan ini, kalau kita melihat ada pergeseran nilai dalam karakter ini. Kita lihat sebelumnya, dulu kan ada pendidikan kearifan lokal,
kearifan lokal. Iya. Nah sekarang ini saya lihat ini sudah terkikis Ustadz. Bagaimana penerapan akhlakul karimah ini, kemudian karakter ini di era globalisasi ini Ustadz? Oke, jadi tentu menurut Gardner mengatakan bahwa manusia itu bisa eksis ketika melalui berbagai macam perubahan. Oh iya. Dan orang bisa eksis ini ketika melalui berbagai macam dinamika. Nah, generasi saat sekarang ini memang Nabi mengatakan adibu auladakum fa innakum makhluqun ghairu zamanikum. Jadi didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup berbeda dengan zaman yang Anda lalui. Iya. Nah, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa barang siapa orang yang tidak tahan menerima pahitnya ilmu pengetahuan, maka ia akan menerima pahitnya dunia. Nah, ini memberikan gambaran bahwa bagaimana generasi ini mampu meneropong sebuah peristiwa sosial di masa yang akan datang. Berarti sini Ustadz penekanannya generasi itu dididik dengan sesuai dengan zamannya. Ya, generasi ini dididik dengan zamannya. Iya, baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, ini seberapa penting akhlak moral itu yang harus dijiwai oleh generasi-generasi muda saat ini? Nah, persoalan moral sesungguhnya ini setidaknya ada 5 hal yang harus ditanamkan pada generasi kita saat sekarang ini. Pertama adalah pembinaan akidah. Karena kalau akidah generasi itu kuat dan matang, maka ibarat batu pasir yang tinggal di dasar lautan. Kalau batu pasir yang tinggal di dasar lautan, sekalipun arus modernisasi masuk ke tengah-tengah kita, sekalipun ombak besar menghempas dalam kehidupan, maka ia tidak akan bergoyang dan bergeser sedikit pun. Artinya apa? Bahwa sekalipun arus modernisasi masuk ke tengah-tengah kita, maka kita mampu menyapa realitas itu dengan paradigma keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Yang kedua adalah pembinaan ubudiyah. Jadi generasi saat sekarang ini harus ditanamkan yang namanya pemikiran ubudiyah, sifat ubudiyah, bagaimana taat terhadap orang tuanya, taat kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Di samping juga merupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah pembinaan moral. Nah, ini pembinaan moral ini pembinaan berada di tengah-tengah masyarakat, karena ia bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif dan bijaksana. Kata-katanya adalah ilmu dan tindakannya adalah nilai-nilai karakter. Terus yang keempat adalah bagaimana generasi ini memiliki mental yang bagus. Jadi mental yang bagus. Ya. Karena tantangan ke depan ini, perjalanan kehidupan ini tidak selamanya datar. Ada kalanya perjalanan, ada kalanya mendaki, ada kalanya menurun, dan ada kalanya bertempuran dengan unak dan duri. Saya kira ini keempat hal ini yang harus dimiliki oleh generasi saat sekarang ini sehingga mampu eksis di masa-masa yang akan datang. Tentu memiliki pengetahuan itu tidak cukup, ya, tetapi harus dibarengi dengan nilai-nilai akhlak yang bagus. Ini Ustadz, ada kata bijak yang sangat lazim kita dengarkan, bahwa di atas ilmu itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana maknanya itu Ustadz? Ya, jadi betul itu, bahwa Nabi pun juga mengatakan bahwa saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti pada masa itu orang-orang Arab tidak memiliki paradigma keilmuan, tidak memiliki akhlak. Tetapi dengan diutusnya Nabi, bagaimana mengarahkan manusia ini untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia itu, maka ilmu itu senantiasa bisa berguna. Nah, ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak dalam perspektif Islam itu, maka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Berarti ilmu tanpa akhlak sia-sia ya Ustadz ya? Oke, baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, di era sekarang ini kan, di modernisasi ini kan, kita tidak bisa menolak, ya, bahkan kita harus bersahabat. Nah, tapi kita lihat sekarang ini generasi-generasi muda kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Barat misalnya kan, sehingga identitasnya sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Muslim misalnya, itu akan terkikis. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Ustadz berkaitan dengan hal seperti ini? Apa yang harus kita lakukan, baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua dan juga sebagai generasi muda? Apa yang harus kita lakukan sehingga modernisasi ini masuk tanpa merubah identitas kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat Islam? Ya, oke. Kalau menurut saya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah bagaimana membangun kemampuan literasi yang bagus. Jadi kemampuan literasi digital ini perlu
untuk diaktualisasikan dalam generasi-generasi kita saat sekarang ini. Yang kedua adalah kemampuan pedagogik. Bagaimana generasi itu memiliki skill yang bagus, memiliki keterampilan yang bagus. Terus yang ketiga adalah bagaimana memiliki kemampuan skill yang matang. Jadi tentu sinergitas yang kuat yang harus dibangun oleh generasi, senantiasa berkolaborasi. Jadi bukan membetulkan perbedaan, tetapi mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan itu. Oke, baik, mantap sekali Ustaz. Baik Ustaz, karena waktu kita sangat terbatas, masih banyak hal yang harus kita kaji oleh narasumber kita, Bapak Dr. Haji Andi Marjuni, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri, mungkin ada statement closingnya atau kesimpulannya untuk para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Ya, terima kasih. Jadi pertama, kita harus berbangga menjadi umat saat sekarang ini, yang dimana kita dibarengi dengan berbagai macam fasilitas yang sangat elitis, sehingga kita mampu menerobos kebersamaan di masa yang akan datang. Karena pemilik masa lalu adalah orang yang senantiasa belajar dengan masa lalunya, atau masa lalu adalah orang yang terpelajar, tetapi pemilik masa depan adalah orang yang senantiasa terus belajar dan terus belajar. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Iya. Jadi pemilik masa yang akan datang adalah orang yang senantiasa belajar dan belajar. Baik, kita cukupkan bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Saya Takdir Khair, tentunya bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Andi Marjuni, mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatannya hadir bersama kita di studio. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.